Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan kalian bisa menyerapnya dengan baik. Ya, semoga juga nggak bosen ya untuk terus-terusan mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui video pembelajaran yang sudah dibuat gitu. Insya Allah semua yang Ibu lakukan ini juga dalam rangka memenuhi hak kalian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari pihak sekolah. Gitu. Ya, kembali lagi di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kita masuk di bab 3, minggu lalu kita masuk di bab 3 yaitu membahas mengenai hak kekayaan intelektual, membahas tentang hak cipta dan teman-temannya. Nah, kita masuk di submateri yang kedua yaitu mengenai pengelolaan sumber daya usaha. Pengelolaan sumber daya usaha ini erat kaitannya dengan manajemen. Untuk yang jurusan OTKP, mungkin kata manajemen itu sudah tidak asing lagi ya. Sudah tidak perlu Ibu jelaskan secara detail manajemen itu apa gitu. Insya Allah kalian sudah paham. Kita bahas secara umum saja bahwa manajemen ini kan suatu proses mulai dari perencanaan, pemanfaatan sumber daya yang ada, dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan. Terutama di sini kita membahas usaha ya, badan usaha yang perlu dilakukan perusahaan supaya bisa mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan apa? Tujuan perusahaan yang paling utama yaitu tentang mendapatkan laba gitu. Jadi gimana caranya perusahaan terutama di sini wirausaha itu bisa memikirkan kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya usaha atau manajemen sumber daya usaha. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita masuk ke unsur manajemen sumber daya usaha. Di sini ada 7 unsur manajemen sumber daya usaha. Mungkin kalau kalian di pelajaran lain itu sudah pernah membahasnya juga. Kalau di pelajaran lain biasanya sih cuma 6M. Nah, kalau di sini 6M plus 1I. Apa saja? Yang pertama adalah man atau manusia. Manusia merupakan penggerak utama dalam menjalankan fungsi manajemen. Di sini manusia memiliki sumber daya tambahan yaitu otak. Otak itu digunakan untuk berpikir gitu, memikirkan banyak hal. Jadi manusia ini adalah unsur utama dalam manajemen sumber daya usaha. Ibaratnya nih kalau nggak ada orangnya, nggak ada manusianya, ya nggak akan jalan gitu. Pun ketika kita memanfaatkan sebuah mesin tersebut pertama harus diciptakan. Yang menciptakan manusia. Lalu untuk melakukan setting atau pengaturan, yang ngelakuin setting si manusia gitu. Secanggih-canggihnya teknologi pasti dibuat sama manusia dan perlu dioperasikan sama si manusia itu gitu. Jadi peran manusia itu sangat penting. Lalu di sini manusia sendiri memiliki unsur-unsur lain gitu, unsur-unsur yang harus diperhatikan tentang sumber daya manusia ini apa? Yang pertama adalah jumlah. Jumlah manusia atau tenaga kerja yang digunakan perusahaan itu harus sesuai dengan formasi dan kebutuhan. Gitu. Jangan sampai misalnya cuma butuh 10 karyawan tapi ngerekrutnya itu 20 karyawan gitu. Kalau kelebihan karyawan kan juga kerjanya tidak akan efisien. Atau misalnya butuhnya 10 cuma ngerekrut 5. Itu malah jadinya akan membebani pekerja dan pekerja tersebut tidak bisa maksimal dalam pekerjaannya. Terus yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tentang persyaratannya. Maksudnya persyaratan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan.
Bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari kemampuan orang tersebut, pendidikannya, keterampilan, dan pengalaman dia selama ini. Nah, selanjutnya adalah unsur manusia yang perlu diperhatikan, yaitu tentang komposisi. Misalnya, adanya unsur pimpinan, adanya unsur pelaksana. Di sini berarti kan kalau dalam suatu perusahaan itu ada orang yang kerjaannya mikir, ada orang yang kerjaannya ngurus teknis itu ya di lapangan dia gimana, atau ada juga orang yang ngurusin bagian administrasi aja gitu. Itu tadi tentang unsur manusia. Yang kedua adalah uang. Uang diperlukan juga untuk mencapai tujuan. Yang nggak munak ya, ketika kita membuat suatu usaha, kita pasti membutuhkan uang untuk penunjang dari pencapaian usaha itu. Jadi selain ada manusia, uang ini juga merupakan suatu yang penting. Kenapa? Dengan kita memiliki uang, itu bisa membeli atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Misalnya kita butuh alat-alat yang canggih. Ketika butuh alat yang canggih, dengan adanya uang ini kita bisa memenuhi peralatan yang canggih itu. Tuh. Selanjutnya yang ketiga itu mesin. Mesin ini mempermudah atau membantu tercapainya tujuan. Yang perlu ditekankan dalam hal mesin adalah mesin itu bisa meringankan dan memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang perlu diingat bahwa penggunaan mesin itu sangat tergantung sama manusianya, bukan manusia yang bergantung pada mesin gitu. Jadi ketika kita memanfaatkan mesin, yaitu kita sebagai manusia ngelihat dulu nih kebutuhannya mesin yang seperti apa. Jangan sampai kita beli mesin-mesin canggih yang nantinya malah kita diperbudak sama mesin itu sendiri. Gitu. Jadi di sini kita memanfaatkan mesin, bukan dimanfaatkan oleh mesin. Yang keempat adalah metode. Metode ini dalam penerapan metode tergantung pada orangnya. Metode ini sama digunakan untuk mencapai tujuan usaha. Maksudnya di sini metode itu apa sih? Metode itu cara menggerakkan atau mengawasi kegiatan usaha gitu. Jadi gimana caranya, teknisnya tuh harus kayak gimana sih, atau ngawasinnya kayak gimana supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu semua tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Balik lagi, faktor manusianya. Seberapa baiknya kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya itu mempengaruhi metode-metode yang akan dipilih. Yang kelima adalah materials atau perlengkapan atau bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini ya bahan apa aja, perlengkapan apa aja yang diperlukan ketika tujuan kita mau mencapai laba, kita mau jualan apa. Ketika mau jualan itu perlengkapan apa saja yang diperlukan. Selanjutnya market atau pasar. Pemasaran ini penting bagi kelangsungan proses produksi. Bagi seorang wirausaha, pemasaran produk yang dihasilkan udah pasti itu penting bagi kelangsungan proses produksi itu sendiri. Proses produksi suatu barang akan berhenti apabila barang-barang yang diproduksi itu nggak laku atau tidak diserap oleh konsumen. Dengan kata lain, pasar itu penting untuk dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, nah tadi kan udah 6M, mulai dari man, money, machine, method, materials, market, yang terakhir adalah informasi. Di sini penting bagi kita untuk mengetahui informasi apa saja yang sedang digemari sama masyarakat, dan kita juga mesti menganalisa produk yang sudah kita pasarkan itu, reaksi masyarakat terhadap produk kita itu kayak gimana? Apakah masyarakat tertarik atau tidak? Jika tidak tertarik, kenapa penyebabnya? Atau ketika sudah tertarik, bagaimana untuk meningkatkan? Kayak gitu.
Jadi informasi ini juga merupakan suatu yang penting bagi unsur manajemen sumber daya usaha. Nah, selain sumber daya usaha, ada juga manajemen sumber daya bisnis. Nah, dalam manajemen sumber daya bisnis, dia itu membahas mengenai beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah dia membahas sumber daya manusia dalam bisnis. Kalau dalam sumber daya usaha, tadi kita membahas dari berbagai aspek, mulai dari manusia, perlengkapan, sampai informasi yang dibutuhkan. Nah, dalam sumber daya bisnis, ini lebih berfokus pada sumber daya manusia. Bagaimana mengelola sumber daya manusia dan hubungannya dengan pelanggan dan budaya kerja di perusahaan kita, supaya sumber daya manusia ini punya jiwa yang kompetitif untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, di sini yang kalian lihat ini adalah 8 karakter yang harus dimiliki oleh seorang karyawan atau seorang sumber daya manusia, supaya tadi tuh dia memiliki peran untuk mencapai tujuan perusahaan. Yaitu ada keterampilan analisis, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah dan memiliki kemampuan numerik untuk menganalisa fakta dan data bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Lalu yang kedua, memiliki kreativitas. Di sini bisa menghasilkan ide dan solusi yang imajinatif, cepat, dan bisa mengenali kebutuhan konsumen serta mampu bertindak dan mengantisipasi perubahan, atau bisa juga dikatakan dia selain kreatif itu juga fleksibel. Lalu dia juga harus bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Terus ini tadi fleksibel udah sempat dibahas, yaitu dia bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Lalu inisiatif ini kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa perlu disuruh gitu. Jadi dalam dunia kerja sendiri, inisiatif ini terutama buat karyawan-karyawan baru ya, itu akan menjadi penilaian plus di mata atasan gitu. Selanjutnya adalah leadership. Leadership ini tentang kepemimpinan. Di sini bisa bukan hanya dia sebagai pemimpin, tapi juga bagaimana dia bertindak sebagai bawahan gitu. Dia harus bisa hormat kepada keputusan. Dia bisa, kalau sebagai atasan, dia bisa mendelegasikan atau memberikan panduan kepada orang lain. Lalu selanjutnya mampu mengorganisasikan pekerjaan dan menentukan prioritas. Dan yang terakhir adalah berani mengambil resiko dengan pertimbangan. Jadi nggak cuma ngambil resiko doang, tapi juga dilihat pertimbangan-pertimbangannya. Next, selanjutnya tahapan manajemen sumber daya manusia. Di sini bisa dilihat ada 6. Yang pertama itu rekrutmen, ya pengumuman, ada lowongan nih kayak gitu. Terus yang kedua adalah orientasi. Orientasi ini pengenalan budaya-budaya di perusahaan. Lalu selanjutnya adalah pelatihan. Pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan si karyawan. Pelatihan itu ada 2 jenisnya, bisa pelatihan keterampilan teknis, yaitu keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan, atau pelatihan antar pribadi, yaitu pelatihan keterampilan yang berhubungan dengan sesama karyawan. Lalu setelah itu ada penempatan. Ini penempatan tahap di mana karyawan yang udah dinilai, tadi kan udah dinilai nih, udah dilatih, udah dinilai, dia diterima dan ditempatkan sesuai dengan divisi dan kemampuannya dia. Yang kelima yaitu tahap selanjutnya ini pemberdayaan. Pemberdayaan itu dia mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dengan pengawasan. Dan yang terakhir adalah continuous improvement, yaitu memiliki arti bahwa setiap hari harus lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Itu adalah tahapan dalam mengelola manajemen sumber daya manusia. Ya, semoga bisa dipahami. Silakan diperdalam sendiri. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan untuk tulis di kolom komentar. Demikian untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat.
Jangan lupa dikerjakan tugas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.